Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maqsusu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar," kata Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat, jangan pernah meninggalkan sholat dan berkurbanlah. Nah, sholat hukumnya wajib harus dilaksanakan, sedangkan kurban hukumnya sunat, tapi sangat diperintahkan. Saking pentingnya perintah kurban, sehingga ayatnya pun disandingkan dengan ayat perintah sholat. Ini saking pentingnya perintah kurban. Sidang Jumat Ibatul Iman, dalam menjalani hidup kita harus memahami hakikat tujuan hidup. Sebab hakikat tujuan hidup bukan untuk hidup, tapi untuk hidup setelah hidup. Maka dalam hidup jangan asal hidup, tapi harus bisa hidup untuk nanti hidup, karena di sanalah sejatinya tempat kita hidup. Nah, bicara tentang kehidupan setelah kematian, Pak, maka bicara tentang surga dan bicara tentang neraka. Bicara tentang surga dan neraka perlu ditegaskan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menjanjikan hadiah surga, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam umat manusia dengan ancaman akan dibakar, akan disiksa dengan panasnya siksaan api neraka. Dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling keras, yang paling tegas, Pak, ini adalah ancaman terhadap orang-orang kafir. Ancamannya finari jahannam khalidina fiha abada, tempatnya neraka jahanam, kekal abadi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya di neraka, selama-lamanya tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Pak, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang kafir di neraka selama-lamanya? Lalu pertanyaan keduanya, siapakah yang dimaksud dengan orang kafir dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, dua pertanyaan ini akan dibahas dalam kesempatan khutbah kali ini. Sidang Jumat Ibatul Iman perlu ditegaskan, Pak, bahwa yang dimaksud orang kafir dalam pandangan Allah, Pak, ini bukan hanya orang-orang di luar Islam saja, tapi juga orang Islam sendiri. Kenapa? Karena kalimat kafir secara etimologi atau secara tata bahasa, kafir itu berasal dari kata kafaro. Kafaro itu artinya tertutup. Jadi orang kafir itu bukan orang yang di luar Islam, tapi orang yang tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari keinginan menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak menuhankan Allah, Pak, ini bukan hanya orang di luar Islam. Orang Islam pun banyak yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam yang tidak menuhankan Allah adalah orang Islam yang tidak mau menyembah Allah. Karena Tuhan itu sesembahan. Ada agama yang menuhankan matahari, maka menyembah matahari, agama Shinto dinyembah. Ada agama yang menuhankan api, maka menyembah api, agama Majusi. Ada agama yang menuhankan patung-patung dewa-dewa, agama Hindu, agama Buddha. Maka menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa. Ada agama
menuhankan manusia, maka menyembah manusia, menyembah Nabi Isa alaihissalam, putra Siti Maryam, yaitu agama Kristiani. Jadi Tuhan itu artinya adalah sesembahan. Nah, maka logikanya siapapun yang mau menuhankan Allah, maka harus mau menyembah Allah. Dan menyembah Allah itu caranya hanya satu, Pak. Tidak ada 2 cara, 3 cara. Satu-satunya cara menyembah Allah yaitu dengan melaksanakan sholat. Maka orang Islam yang tidak mau sholat berarti dia tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Allah berarti tidak menuhankan Allah. Tidak menuhankan Allah berarti bukan orang Islam. Bukan orang Islam artinya orang kafir. Maka konklusinya, walaupun orang Islam, walaupun ribuan kali mengaku diri orang Islam, tapi jika tidak mau melaksanakan sholat, maka secara syariat dalam pandangan Allah hukumnya dianggap sebagai orang kafir. Walaupun ilmu agamanya tinggi, walaupun bersotan, walaupun berjubah, walaupun bergamis, walaupun hafalan Quran dilarang, walaupun hadis-hadis di luar nalar, tapi jika tidak mau sholat, maka secara syariat tetap dia dianggap sebagai orang kafir. Jadi orang Islam yang ilmu agamanya tinggi sekalipun jika tidak mau sholat hukumnya kafir di mata Allah. Apalagi orang Islam yang hanya mengandalkan status Islam di KTP, jika tidak mau sholat maka jelas sekali kekafirannya. Dan yang mengatakan kafir bukan motif, Pak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasul dengan tegas mengatakan baina rajuli wa kufri tarkus shalah, jarak antara seseorang dengan kekafiran yaitu ketika berani meninggalkan salat. Dalam hadis lain Rasul bersabda lebih tegas lagi, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara bihal. Barang siapa yang berani meninggalkan salat dengan disengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, oleh karenanya jangan menyepelekan ibadah sholat, karena ibadah sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka, sangat benci kepada hambanya yang tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau menyembah Allah. Saking murkanya, Pak. Jadi dosa yang paling terbesar itu bukan maling, Pak, bukan korupsi, bukan mencuri, bukan berjudi, bukan berzina, bukan minum khamr, bukan membunuh. Tapi dosa terbesar itu adalah ketika meninggalkan sholat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwasanya semua para ulama sepakat, semua para ulama sependapat bahwa dosa yang paling terbesar di antara dosa-dosa besar adalah dosa meninggalkan sholat. Dosanya lebih besar daripada merampas harta, artinya maling, korupsi, merampok. Lebih besar daripada merampas jiwa, artinya membunuh. Lebih besar daripada judi, minum khamr, bahkan berzina. Bahkan dalam buku kisah 30 kisah teladan karangan Syekh Abdurrahman Ar-Raisi, Pak, buku tersebut tebalnya ada 12 buku. Dalam buku tersebut ada hadis yang mengatakan bahwa dosanya orang yang sekali meninggalkan sholat sama dengan membunuh 70 nabi, lalu membakar 70 Al-Quran, lalu berbuat jinah dengan ibu kandung di dalam Ka'bah. Alhamdulillah semua. Sidang Jumat, jika melihat hadis yang barusan, hadis maudhu tersebut, itu betapa besarnya orang yang sekali meninggalkan sholat. Padahal ada banyak hadis sahih yang lebih tegas lagi, yaitu hadis yang menyatakan kafir. Karena kalau misalkan sebanyak apapun dosa, kalau ada hitungan dosanya berarti masih diakui keislamannya, Pak. Tapi kalau sudah dikatakan kafir, maka sudah tidak akan dihitung lagi berapa banyak dosanya dan berapa banyak amal kebaikannya. Karena bagi orang kafir sama saja, walaupun dosanya sedikit, walaupun kebaikannya banyak, tetap tempatnya di neraka selama-lamanya. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Dan juga iwatul iman, orang Islam yang tidak mau melaksanakan sholat, Pak, ini kemungkinannya ada 2. Pertama, kemungkinannya karena kedoifan, kelemahan, lemah melawan kemalasan. Jadi tidak sholatnya karena malas. Tapi dia percaya bahwa sholat itu penting untuk kehidupan akhirat. Dia percaya kehidupan akhirat itu ada, surga neraka itu ada.
Nah, ketika seseorang percaya kehidupan akhirat itu ada, surga neraka itu ada, maka berarti dia sudah membenarkan firman Allah, tidak mendustakan firman Allah. Nah, karena orang Islam seperti ini masih percaya adanya kehidupan akhirat, adanya surga dan neraka, maka ciri orang Islam yang seperti ini umumnya masih mau melaksanakan sholat, Pak. Walaupun sholatnya belang bentong, walaupun boleh jadi lebih banyak bolong-bolongnya, lebih banyak tidak sholatnya daripada sholatnya, tapi masih ada sholat-sholatnya. Nah, orang Islam seperti ini di mata Allah adalah orang Islam yang sangat berdosa besar. Tempatnya nanti ke surga, tapi di nerakanya paling lama. Kenapa? Karena sering melakukan dosa terbesar, yaitu sering meninggalkan sholat. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah orang Islam yang rajin sholat bisa langsung masuk ke surga? Jawabannya belum tentu, Pak. Tergantung seberapa banyak dia mengumpulkan pahala dan seberapa banyak dia bertobat mohon ampun dari dosa-dosa. Setelah itu baru ditimbang pahala dan dosanya. Nah, jika ketika ditimbang di mizan pahalanya lebih besar, lebih berat, maka bisa langsung masuk ke surga. Tapi ketika di mizan ditimbang ternyata dosanya yang masih berat, maka terpaksa harus ke neraka dulu. Jadi orang Islam yang rajin sholat saja, Pak, itu belum tentu bisa langsung masuk ke surga. Hanya saja bagi orang Islam yang rajin sholat ada harapan, boleh jadi bisa masuk ke surga langsung. Tapi bagi orang Islam yang sering meninggalkan sholat, itu sudah jelas pasti itu akan di neraka dulu, dan nerakanya itu sudah pasti paling lama. Kenapa? Karena bobot dosanya akan sangat berat akibat sering meninggalkan sholat. Dan jadi orang Islam yang tidak mau sholat itu, Pak, ya, yang sholatnya belang bentong ada manfaatnya, Pak, karena pada akhirnya akan ke surga. Jadi belang bentongnya manfaat, Pak, tapi akhirnya akan ke surga walaupun harus ke neraka dulu. Kenapa bisa masuk ke surga? Karena masih diakui keislamannya. Kenapa diakui keislamannya? Karena masih ada sholat-sholatnya. Artinya masih ada bukti bahwa dia menyembah Allah, ada bukti dia menuhankan Allah. Nah, yang paling berbahaya, Pak, adalah orang Islam yang tidak mau sholat karena menganggap sholat itu tidak penting, sholat itu tidak ada manfaatnya, sholat itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat, tidak percaya adanya surga dan neraka. Surga dan neraka hanyalah dianggap sebuah dongeng. Ketika seseorang tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat, maka berarti dia sudah mendustakan firman Allah, perkataan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Mendustakan itu artinya menganggap dusta, menganggap bohong terhadap firman Allah, perkataan Allah, maka dia sungguhnya murtad. Jangankan satu Quran, satu surat saja kita menganggap dusta Al-Quran, hukumnya murtad. Nah, karena orang Islam seperti ini yang tidak percaya surga neraka, tidak ada percaya akan ada kehidupan akhirat, maka orang Islam seperti ini tidak akan ada keinginan melaksanakan sholat. Jangankan sholat yang harian, sholat yang seminggu sekali saja, sholat Jumat saja tidak akan ada keinginan. Kenapa? Karena tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat, tidak percaya adanya surga dan neraka. Nah, umat Islam seperti inilah yang di mata Allah digolongkan ke dalam golongan orang Islam yang tidak diakui keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dianggap kafir. Kenapa? Karena tidak ada sholat-sholatnya, Pak. Tidak ada menyembah, tidak ada bukti bahwa dia menyembah Allah, tidak ada bukti dia menuhankan Allah. Oleh karenanya, dan tempatnya orang seperti Islam seperti ini, yaitu tempatnya bukan di neraka paling lama, tapi di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak diakui keislamannya, tidak ada bukti dia menuhankan Allah, tidak ada bukti menyembah Allah. Nah, oleh karenanya sayangi keluarga kita, anak-anak kita, minimal, Pak, ini minimal, Pak, ini sejelek-jelek nasihat, Pak, sejelek-jeleknya minimal setiap Jumatan paksa keluarga kita untuk mau melaksanakan sholat.
Agar apa? Agar di akhirat nanti ada bukti bahwa dia sudah menyembah Allah, bahwa dia sudah menuhankan Allah, agar dia nanti diakui keislaman. Karena kalau tidak ada bukti kita menyembah Allah, mustahil bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Secara logika saja Pak, secara logika mana mungkin kita bisa masuk surga jika kita tidak mau menyembah Tuhan pencipta surga. Mana mungkin kita bisa masuk ke surga jika kita tidak menyembah Tuhan pemilik surga. Maka untuk bisa masuk ke surga syaratnya mutlak, yaitu harus mau menyembah Tuhan pencipta surga, Tuhan pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ini tentang kata Allah Surah Al-Iman Iman, jadi terakhir kata Allah, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, maka kalian bersyukur. Fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat, jangan meninggalkan sholat, dan berkurbanlah. Jadi kurban dan sholat itu merupakan tanda syukur, syukuran setiap hari sholat, syukuran setahun sekali, nyata aku melaksanakan kurban, berbagi kepada saudara, kepada tetangga, berbagi rezeki, kita syukuran tahunan. Jadi itu sangat penting, oleh karenanya jangan ditinggalkan. Jika kita memiliki kemampuan, masih ada waktu 3 hari ke depan, yang belum berkurban bisa untuk melaksanakan kurban. Jangan sampai seumur hidup kita tidak melaksanakan kurban. Dan berkurban itu Pak bukan hanya untuk satu orang. Jadi kalau berkurban itu disertakan dengan keluarga. Berkurban atas namaku dan keluargaku. Jadi jangan sampai ketika kurbannya sapi atas nama si A dan keluarganya, atas nama si B dan keluarganya, atas nama si C dan keluarganya. Jadi itu yang dicontohkan oleh Rasul. Satu kurban itu bukan untuk satu orang, tapi untuk sekeluarga. Oleh karena jangan sampai ada keluarga yang sama sekali seumur hidup tidak pernah berkurban. Niatkan berkurban minimal sekali seumur hidup bagi yang rezekinya pas-pasan. Bagi yang mampu setiap tahun harus berkurban. Itu adalah syukuran kita tahunan, syukuran tahunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun